Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir, yaitu tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-49 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatina. Tidakkah engkau melihat, ya, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mereka mensucikan diri mereka atau menganggap suci diri mereka, tetapi sebenarnya Allah SWT lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan tidaklah mereka dizalimi walaupun sekecil apapun. Ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Beliau mengatakan bahwasanya nazalat hadhil ayat, turun ayat ini, yaitu ayat yang ke-49 dari surah An-Nisa ini, fil yahud wan nasara, yaitu terhadap orang Yahudi dan Nasrani, ketika mereka mengatakan, ya, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Di mana orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah putra Allah, kami inilah anak-anak Allah, kami ini adalah kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mereka juga mengatakan dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka begitu berani mengatakan bahwasanya kami adalah putra Allah, kami adalah anak kesayangan Allah SWT. Dan mereka sampai berani mengklaim bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja, ya, kecuali orang Yahudi atau Nasrani saja. Dalam ayat lain mereka mengatakan, wa qalu lan tamassana nur illa ayyaman ma'dudat, ya, wa qalu lan tamassana nur illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja, kata mereka. Ini adalah bentuk, ya, klaim dari orang-orang Yahudi, pengakuan. Begitu juga orang Nasrani. Mereka menganggap diri mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka mengatakan, nahnu sya'bullahil mukhtar, yaitu kami adalah bangsa yang dipilih oleh Allah SWT.
Tentunya ini pengakuan. Mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terbaik. Ya, baik itu orang Yahudi ataupun Nasrani. Sampai mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi saja atau Nasrani saja. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, ya, tidakkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang mengaku bahwasanya diri mereka itu suci, bersih. Kemudian Allah SWT sendiri membantah. Allah mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Yaitu Allah SWT lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Mensucikan diri seorang itu dari dosa dan mengisi dirinya dengan iman dan amal soleh. Allah SWT mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mereka mensucikan dirinya, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mereka mengotori dirinya. Maka mensucikan diri di sini, bagaimana seorang mensucikan dirinya? Yaitu dengan iman dan amal soleh, dengan beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhkan larangannya, menjauhkan dosa dan maksiat. Inilah orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dunia dan di akhirat. Bukanlah orang yang suci itu orang yang sekedar pengakuan. Ya, bukanlah kesucian itu sebuah pengakuan. Oh, aku adalah orang yang paling bersih, yang paling suci, yang dicintai oleh Allah dan seterusnya. Ini pengakuan. Ya, bisa saja setiap orang membuat pengakuan, tapi persoalannya adalah bukan pengakuan, tetapi Anda diakui atau tidak. Maka bukti seorang disucikan oleh Allah SWT adalah dengan dia diberikan hidayah dan taufik oleh Allah SWT, sehingga dia menjadi orang yang beriman kepada Rasul, kemudian beramal soleh dan menjauhkan diri dari dosa. Ini orang yang disucikan oleh Allah SWT. Maka mestinya orang Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mengaku mensucikan diri mereka, orang yang bersih, mestinya mereka beriman kepada Rasul, bukan sebaliknya malah mendustakan. Allah SWT mengatakan wala yudlamuna fatila, dan mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak dizalimi oleh Allah SWT. Artinya Allah SWT akan membalasi amal perbuatan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tidak akan dizalimi sedikit pun, tidak akan ditambah-tambah dosanya, kecuali sebagaimana yang mereka lakukan. Wala yuzlamuna fatilan, tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Ya, fatilan para ulama mengatakan itu separuh dari biji korma. Artinya sekecil apapun, ya, tidak akan dizalimi oleh Allah SWT, ya, balasan mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Lihatlah, kata Allah SWT kepada mereka, orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengaku-ngaku menjadi orang yang paling suci, paling bersih. Allah mengatakan, lihatlah bagaimana mereka membuat kedustaan atas nama Allah SWT. Mereka mengaku nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, ya, dalam surah Al-Maidah. Kami adalah putra Allah. Kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Ini pengakuan mereka. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kata Allah SWT, bagaimana? Lihat bagaimana mereka membuat kedustaan. Bagaimana Allah SWT memiliki anak, dan mereka mengaku menjadi anak Allah, putra Allah. Ini tentunya sebuah kedustaan yang sangat besar. Allah SWT mengatakan wa kafa bihi itsman mubina, dan cukup itu sebagai dosa yang paling besar, dosa yang sangat besar.
itu membuat kedustaan atas nama Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan mereka mengaku menjadi anaknya Allah. Ini kedustaan yang dilakukan oleh orang Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian ini menunjukkan juga ayat ini bahwasanya seorang yang berdusta atas nama Allah merupakan sebuah kedustaan yang sangat besar. Dia berdusta atas nama Allah. Kalau seandainya seorang berdusta atas nama kita, kita akan marah. Bagaimana sekarang kalau seandainya berdusta atas nama Allah ataupun atas nama Nabi atau Rasul? Ini termasuk dosa. Dosa besar. Allah SWT mengatakan wa kafa bihi itsman mubina. Cukup ini menjadi dosa yang sangat nyata, yang sangat jelas. Bagaimana mereka membuat kedustaan atas nama Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat ya wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka diberikan kepada mereka kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, diberikan kepada mereka kitab, mestinya mereka beriman kepada Rasul sebagai nabi akhir zaman dan karena sudah disebutkan dalam kitab mereka. Tapi mereka justru tidak beriman. Tidak beriman kepada Rasul, mendustakan Nabi SAW, mendustakan Al-Quran. Justru mereka sebaliknya. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Itu mereka beriman dengan al-jibti wat taghut. Al-jibti disebutkan oleh Umar bin Khattab, al-jibti as-sihru, at-taghut asy-syaitan. Begitu juga sebutkan ya makna al-jibti oleh al-Imam al-Jauhari. Al-jibti kalimatun taqa'u 'ala as-sanam wal kahin was-sahir wa nahwi dzalik. Yang dikatakan dengan al-jibti yaitu kalimat yang berlaku terhadap ya, berhala, ramal, sihir, tukang sihir dan sebagainya. Maka mereka Yahudi dan Nasrani mestinya mereka, karena mereka diberikan kepada mereka kitab Taurat, Zabur dan Injil, mestinya orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka beriman, tidak beriman, justru berimannya kepada al-jibti, itu sihir, tukang sihir. Ya, tukang sihir, peramal dan sebagainya. Wa taghut yaitu dan syaitan. Taghut ya, Umar bin Khattab mengatakan syaitan. Dan ini salah satu makna dari taghut. Adapun makna yang lebih luas yang disebutkan ya, oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dikatakan dengan taghut adalah, beliau mengatakan kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in, yaitu setiap orang yang dia telah melampaui batasnya sebagai seorang hamba, baik dalam hal dia di ma'bud yaitu diibadahi, au matbu' diikuti, atau muta' yaitu ditaati. Maka taghut itu adalah tajawazul had, yaitu melampaui batasnya ya, seorang manusia atau seorang atau sesuatu apapun sebagai makhluk yang dia sudah melampaui batas ya, seperti berhala misalnya ya, makhluk, kemudian dia diibadahi, ini melampaui batas, padahal dia hanya sebagai makhluk, tidak berhak diibadahi, maka ini disebut taghut, masuk ke dalam taghut ya. Ini termasuk dari ma'bud, yaitu yang diibadahi, yang berlebihan ya, orang berlebihan beribadah kepada berhala misalnya, atau jin misalnya, maka jin ini bisa menjadi taghut karena dia diibadahi berlebihan, sedangkan dia ridho terhadap ibadah tersebut. Kemudian begitu juga atau matbu', matbu' yaitu orang yang diikuti. Yang diikuti di sini maksudnya adalah ya, para ulama-ulama sesat
ulama su yang mereka mengajak kepada kekufuran, kesesatan, ini termasuk tauhid. Mereka diikuti dan banyak yang mengikuti mereka. Para ulama-ulama yang menyeru kepada kekufuran, menyuruh kepada kesesatan, kebid'ahan dan sebagainya. Ini bisa jatuh kepada tauhid, karena mereka sudah melampaui batasnya. Banyak pengikutnya dan dia mengajak manusia memang kepada kekufuran. Nauzubillah. Atau muta', yaitu orang yang diikuti. Muta' di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan, pemimpin yang dia mengajak manusia dengan berhukum kepada selain Allah, maka ini termasuk tauhid. Dan ra'su atau tauhid sebagaimana disebutkan para ulama yaitu iblis, syaitan. Karena semuanya ada di situ. Iblis mengajak manusia kepada kekufuran, dia diikuti oleh manusia ataupun jin. Dia ditaati. Nah, maka iblis dikatakan ra'su atau tauhid. Maka di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mestinya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul SAW, beriman kepada Al-Quran, justru mereka kufur, tidak beriman, justru beriman kepada tukang sihir, peramal, kemudian beriman kepada tauhid, syaitan dan bala tentaranya dan yang semacamnya. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka mengatakan orang Yahudi. Sebutkan dalam kisah bahwasanya dalam Sirah An-Nabawiyah disebutkan bahwasanya sebagian orang Yahudi datang ke Mekah, atau sebaliknya orang Quraisy datang ke Mekah, ke Madinah dan mengatakan bahwasanya kami ini orang Mekah, kafir Quraisy, kami ini adalah orang-orang yang kerjanya memuliakan tamu-tamu Allah, yaitu orang-orang yang datang ke Mekah, yaitu orang-orang yang berhaji. Ya, sebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika datang Ka'ab ibn Ashraf, salah seorang pemuka Yahudi, datang ke Mekah. Ke orang Quraisy mengatakan, bagaimana menurut engkau ini? Ya, kami ini adalah orang-orang yang memuliakan orang-orang yang melakukan ibadah haji. Kami adalah orang-orang yang memuliakan tamu-tamu Allah. Karena kita mengetahui bahwasanya di zaman jahiliyah haji pun ada. Karena haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi tentunya dengan syariat yang sudah menyimpang. Maka mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan apa? Ya, kalian lebih baik daripada Muhammad. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana orang Yahudi mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka sudah tidak beriman kepada Nabi SAW dan juga menyembunyikan kebenaran. Kemudian mengatakan orang kafir, orang Quraisy yang mereka tidak punya kitab, yang menyembah berhala, menghalalkan segala macam bentuk dosa. Kemudian mereka mengatakan, kalian lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Kalian lebih baik jalannya, lebih termasuk orang yang ahda, orang yang lebih mendapatkan petunjuk. Dan ini bisa kita lihat propaganda orang-orang kafir. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang jelas-jelas berada dalam kekufuran, berada dalam kesesatan, kemudian dikatakan mereka lah orang-orang yang benar. Dan mereka menolak Rasulullah SAW dan para sahabat, daripada Muhammad dan saudara-saudaranya ataupun sahabat-sahabatnya. Ini bisa kita lihat propaganda orang kafir sejak zaman Rasul dan sampai hari ini. Bahwasanya orang-orang kafir mereka mengatakan sesama mereka, kami atau kalian lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Dan orang beriman, orang Islam dituduh orang-orang yang sesat jalannya, orang yang terbelakang, fundamentalis dan sebagainya. Ini lagu lama. Ini adalah propaganda lama yang selalu berulang. Sebagaimana dikatakan sejarah itu berulang. Ini sudah ada sejak zaman Rasul SAW. Bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang kafir lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk. Ahdanya lebih mendapatkan hidayah, lebih lurus jalannya. Kalian lebih lurus daripada mereka. Zaman
sekarang ya, hari ini juga begitu. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang liberal misalnya, mereka mengatakan Anda lebih moderat, Anda lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang mungkin menurut mereka yang berpegang kepada ajaran Nabi, daripada orang-orang yang kaku ini, orang-orang yang fundamentalis dan sebagainya. Ini lagu lama. Ini adalah propaganda musuh-musuh Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, propaganda Yahudi, ya, agar orang-orang beriman ikut kepada mereka. Nah, maka di sini kita perlu mengetahui bagaimana propaganda orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu sudah ada, ya, dengan menyematkan label-label nama-nama yang itu membuat seorang kalau tidak beriman dia akan ikut. Ya. Ketika dikatakan orang-orang yang sekuler dan sebagainya, itulah yang paling benar. Orang-orang yang liberal itulah yang paling baik, karena mereka moderat, berada di tengah dan sebagainya. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar, itu dikatakan ekstrim kanan dan sebagainya, dan seterusnya, macam-macam. Ya, maka ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama, bahwasanya hendaknya kita selalu berpegang teguh dengan ajaran Rasul SAW sampai akhir zaman, tentunya sampai kita berjumpa dengan Allah SWT, dan tidak termakan dengan propaganda orang-orang Yahudi. Sampai hari ini orang Yahudi selalu menghembuskan propaganda tersebut agar kita mundur, agar kita ikut kepada mereka, agar kita meninggalkan ajaran Rasul SAW. Begitu juga untuk menghalangi manusia dari masuk ke dalam Islam. Orang Yahudi mengatakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy agar mereka tetap dalam kekafirannya. Sebab kalau mereka mengatakan, oh, Muhammad dan sahabat-sahabatnya lebih baik, tentunya orang kafir Quraisy akan beriman. Karena orang Yahudi diketahui dia memiliki ilmu. Begitu juga hari ini orang-orang kufar, orang-orang musuh-musuh Islam itu mengatakan kepada orang-orang yang liberal dan sebagainya, kalian lebih baik. Ya, supaya apa? Supaya manusia tidak mendapatkan hidayah, tidak mau kembali kepada ajaran Rasul, sehingga orang-orang yang benar-benar menegakkan ajaran Rasul itu dianggap sesuatu yang buruk dan jelek. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah orang-orang yang diberi laknat oleh Allah SWT, dilaknat oleh Allah SWT. Itu laknat, yaitu at-tardu anil rahmah, yaitu dia dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Mereka itulah, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka sudah tahu kebenaran, mestinya mereka beriman dan mengajak manusia beriman, justru mereka menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kebenaran, bahkan mereka tidak hanya berhenti di situ, justru menghalangi orang untuk beriman. Maka Allah SWT mengatakan, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan adapun orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dijauhkan oleh Allah SWT dari rahmatnya, maka dia tidak akan mendapatkan seorang penolong pun, ya, sekalipun. Sesekali dia tidak akan mendapatkan penolong di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang dijauhkan oleh Allah SWT dari rahmatnya, yang dilaknat oleh Allah SWT, maka dia tidak akan mendapatkan penolong di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan kepada kita agar kita menjauhkan sifat, yaitu menyembunyikan kebenaran, agar kita menjauhi sifat menyembunyikan kebenaran atau menyerupai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui Rasulullah SAW benar, mereka membaca kitab mereka, tapi mereka tidak beriman karena berbagai macam alasan, mungkin karena kesombongan yang ada dalam diri mereka dan seterusnya. Kemudian justru mereka menyimpan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, kemudian mereka menghalangi manusia dari kebenaran tersebut. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan laknat. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika kita mengetahui kebenaran, hendaknya kita amalkan. Orang yang dia mengetahui kebenaran, hendaknya dia amalkan.
kemudian mengajak manusia kepada kebenaran tersebut. Itulah sifat orang beriman. Bukan sebaliknya, ya. Yaitu dia mengetahui kebenaran, kemudian dia tutupi kebenaran, kemudian dia halangi manusia, ya, dia menghalangi manusia dari kebenaran tersebut. Ini sifat orang Yahudi. Maka di sini bisa kita lihat sifat orang beriman dengan Yahudi jauh sekali, ya, sangat berbeda. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia mengetahui kebenaran maka dia amalkan dan dia ajak manusia untuk mengikuti kebenaran tersebut. Adapun Yahudi tidak. Ketika dia tahu suatu kebenaran, dia tutupi kebenaran tersebut, kemudian dia malah menghalangi manusia dari kebenaran tersebut. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya beberapa pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari ayat 49 ya sampai 52 dari surah An-Nisa ini memberikan pelajaran bagi kita, dapat kita ambil hikmah dan juga kebaikan darinya, agar kita benar-benar mengetahui bagaimana sifat dan juga karakter dari orang-orang Yahudi, agar kita jauh dari sifat tersebut dan agar kita tidak menyerupai, mencontoh mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.